Saya masih mau melanjutkan seri mengenai kebiasaan yang bisa menciptakan kebahagiaan. Saya akan memulai dengan sebuah kalimat ini, saudara-saudara, bahwa Anda tidak bisa menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak jatuh dari langit. Kebahagiaan adalah byproduct of habit. Kebahagiaan adalah produk kebiasaan atau produk samping dari kebiasaan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya mau mengajar saudara kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang bisa menciptakan atau menambah kebahagiaan dalam hidup saudara. Saya masih ingat, saudara-saudara, tadi pagi mendengarkan ada 4 penghalang kebahagiaan dalam hidup saudara. Tolong catat baik-baik sebelum kita melanjutkan ini. Waspadai 4 penghalang ini. Semuanya pakai P depannya. Yang pertama adalah pain. Pain atau rasa sakit. Rasa sakit bisa menjadi penghalang untuk Anda hidup bahagia, ya kan? Walaupun saudara sudah ada di ruang pesta, ada musik, ada dansa, ada makanan yang enak. Kalau Anda lagi sakit gigi, Anda tidak bisa menikmati sukacita pada hari itu. Pain, ya kan? Siapa yang pernah ngalami, saudara-saudara, lagi ada di pertemuan mantenan atau pernikahan atau perayaan Natal, Anda tidak bisa menikmati hari itu karena sakit gigi. Jadi pain. Yang kedua, P yang kedua yang bisa menjadi penghalang untuk kebahagiaan Anda adalah people. Orang. Kalau saudara dikelilingi dengan orang-orang yang menggerogoti saudara, memoroti saudara, menzolimi saudara, orang-orang munafik yang ada di sekitar hidup saudara, saudara tidak bisa bahagia. Itu menjadi penghalang. Yang ketiga adalah pressure, tekanan. Ketika Anda sedang berada dalam tekanan batin oleh karena masalah yang datang silih berganti, pergumulan yang datang dan pergi, Anda bisa-bisa kesulitan untuk hidup bahagia. Dan yang keempat adalah problem. P yang keempat adalah problem. Ketika Anda sedang dirundung persoalan, Anda sedang menghadapi banyak pergumulan, biasanya akan sulit sekali untuk hidup bahagia. Tetapi saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, Rasul Paulus menghadapi 4 ini dan masih bisa bahagia. Kalau saudara membaca surat Rasul Paulus yang dikirim dari penjara atau waktu dia berada di dalam penjara dengan situasi yang sangat mengenaskan, karena saya coba membaca 2 tahun dia di penjara di Roma. Dan saudara tahu penjara itu, saudara, dia dirantai dan salah satu rantainya ada di tempatnya dia, satunya di penjaganya. Jadi dia tidak bisa kemana-mana dan dia kehilangan privacy karena selalu bersama dengan penjaganya ini. Nah, saudara, dia berada dalam sebuah tekanan yang sangat luar biasa. Di masa tuanya dia harus menghadapi tekanan yang luar biasa karena kehidupan seperti ini. Tetapi saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat sikap Rasul Paulus dalam menghadapi tekanan membuat dia masih bisa mengucapkan bersukacitalah, bersukacitalah, rejoice. Hampir 16 kali ditulis dalam kitab Filipi. Jadi nada surat Filipi adalah surat bahagia. Dan dari semua surat Rasul Paulus, surat Filipi adalah surat yang paling bahagia. Makanya kita mau belajar kebiasaan yang mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama, lanjutan daripada pembahasan yang lalu, saudara, kalau Anda ingin bahagia, kalau Anda ingin hidup bersukacita, biasakanlah melihat masalah dari kacamata Allah. Biasakanlah melihat persoalan dari kacamata kebenaran firman. Biasalah melihat persoalan dari kacamata kekekalan. Ketika Anda bisa melihat persoalan dengan kacamata kekekalan, Anda akan mendapatkan ketenangan dan kepastian. Mari kita akan membaca ayat 12-13. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil.
Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Wow. Kalau saudara membaca kisahnya Rasul Paulus, sejak dia bertobat, ada satu keinginan yang dia pernah sampaikan kepada jemaat. Saya pengen bisa bikin KKR di Roma. Mungkin di benaknya dia, waktu itu Roma adalah pusat dunia. Dan dia punya strategi, ini ibu kota dunia Roma pada waktu itu. Saya pengen bikin KKR di Roma, kalau perlu semua media sosial bisa memberitakan kabar baik dari Roma. Seluruh dunia akan mendengarkan. Itu keinginannya. Tetapi saudara-saudara, Yesus punya strategi yang lain. Saya punya strategi lebih efektif, tapi kamu harus mau jadi tawanan. Karena waktu kamu ditawan, saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Waktu itu kaisar siapa yang sedang memerintah? Kaisar Nero. Orang yang paling kejam, yang banyak menganiaya jemaat Tuhan, banyak membunuh hamba-hamba Tuhan. Tetapi menurut kisah, justru di penjara itulah berita Injil dikabarkan. Menurut apa yang dia katakan. Jadi saya ini dipenjara oleh karena Kristus. Saya punya cara, saya bikin KKR, tapi Yesus punya cara karena ternyata lebih efektif. Dengar baik-baik. Dia dipenjara, tangannya dibelenggu dengan penjaga. Dan setiap kali ada penjaga pasti dia bersaksi, ya kan? Sehari, saudara, sehari itu di rolling karena setiap penjaga itu tugasnya hanya 4 jam. Jadi saudara bisa bayangkan berapa orang setiap hari yang dia punya kesempatan bersaksi? 4 kali 6. Ada 6 penjaga. 6 penjaga setiap hari yang dia bersaksi kali 700. 20 atau berapa? Kali 2 tahun. Jadi ada yang menafsirkan ribuan penjaga mendengarkan Injil. Belum lagi menurut sejarah ada sebagian anggota kerajaan atau anggota dari kekaisaran itu yang percaya kepada Yesus. Masih familinya Nero. Jadi saudara-saudara, Tuhan punya strategi bagaimana Rasul Paulus menjadi lebih efektif. Bukan dengan KKR di Kolosium, tapi dengan berada di penjara. Dan disinilah Rasul Paulus menulis sebagian besar dari surat-suratnya yang sekarang memenuhi perjanjian baru. Jadi sangat efektif. Jadi saudara-saudara, tidak heran kalau Rasul Paulus bisa melihat segala yang terjadi dengan mengatakan, aku dipenjarakan karena Kristus. Kalau saudara ingin bisa menghadapi kesulitan dan masih bisa tersenyum menghadapi kesulitan dan persoalan, lihatlah kesulitan dari kacamata surga. Gunakan lensa yang benar, gunakan kebenaran untuk menafsirkan kenyataan, bukan perasaan, bukan apa kata orang, tapi gunakan kebenaran firman. Jadi saya tidak heran kalau Rasul Paulus bisa mengatakan, saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Dan memang benar, apa yang terjadi di dalam penjara itu telah mendatangkan efek samping yang luar biasa. Mari kita akan membaca, saudara-saudara. Masih Filipi pasal 1. Kita membaca ayat 12 dan selanjutnya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nanti saudara tahu bahwa Roma adalah bagian dari Eropa. Maka jangan kaget kalau Eropa adalah jazirah yang pertama kali dikristenkan. Jadi kemajuan Injil itu terjadi oleh karena Rasul Paulus taat menjalani apa yang seharusnya dijalani. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan oleh karena Kristus. Dan, dengar baik-baik, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bukan hanya pihak istana yang pada akhirnya mendengar Injil, tetapi
Orang-orang jemaat yang mendengar bahwa Rasul Paulus berada di istana kekaisaran, di penjara, dan Injil diberitakan, jemaat yang ketakutan akhirnya mendapatkan kekuatan dan mereka dapat keberanian untuk memberitakan Injil. Jadi ketika kesulitan problem itu diizinkan Tuhan karena Tuhan punya rencana, jalani saja. Karena di balik semuanya itu ada rencana Allah yang mungkin sekarang kita tidak tahu. Tetapi Allah tahu bahwa di balik semua yang terjadi, semua rencana Allah akan terlaksana. Haleluya. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani. Ada orang, ini selanjutnya nanti kita. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara dimanapun saudara berada, mari kita pegang ini. Kalau kita yakin tidak ada istilah kebetulan dalam kamusnya Tuhan, maka apa saja yang terjadi dalam hidup saudara, di balik semuanya ada rencana Allah. Amin. Haleluya. Kok Anda pada masa kecilnya mengalami kesulitan, hidup terlantar, ditinggalkan oleh orang tua misalkan, karena Allah sedang membentuk karakter Anda, sehingga Anda tidak takut waktu menghadapi kesulitan di kemudian hari. Kenapa Anda diizinkan menghadapi problema demi problema demi problema? Karena maksud semuanya itu ialah untuk membuat Anda menjadi bijaksana. Yang penting tabah, yang penting tekun, kata Yakobus. Jadi saya percaya sekali saudara-saudara, semua yang terjadi diizinkan oleh Tuhan dengan catatan Anda setia, konsisten melihat semuanya dari kacamata kebenaran firman, dari kacamata Tuhan. Amin. Haleluya. Apa bedanya Anda melihat masalah dari kacamata kemanusiaan kita dan dengan kacamata kebesaran Allah? Beda sekali saudara-saudara. Ketika kita melihat masalah hanya dengan apa yang kita lihat, maka saudara akan mudah putus asa, saudara akan mudah jadi emosi, saudara bisa saja kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan. Karena apa? Semua yang di bawah matahari ini sia-sia. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata ilahi, dengan kacamata kebenaran firman, kita bisa mengucapkan kalimat seperti Yusuf mengatakan, ya, kalian mereka-rekakan yang jahat, Tuhan pakai yang jahat untuk kebaikan kita. Itu kacamata Allah. Maka mari kita belajar dalam situasi apa saja. Dalam situasi sulit, dalam situasi terjepit, dalam situasi kekurangan, dalam situasi terhimpit, jangan lupa menggunakan firman sebagai alat tafsir untuk menerjemahkan kenyataan dalam hidup ini. Reaksinya seperti apa? Reaksinya ialah, oh, saya sedang menghadapi masalah. Wow, saya tidak sabar lagi. Pelajaran apa yang bisa saya petik dari apa yang saya alami? Saudara-saudara, makanya kalau sedang menghadapi masalah, jangan bertanya, mengapa saya yang menghadapi masalah Tuhan? Kita semua dalam situasi menghadapi masalah, pertanyaannya, why me? Kenapa saya kena kanker? Kenapa saya kena tuduhan? Kenapa saya sakit? Kenapa saya punya masalah ini? Kalimat itu membuat Anda sakit hati. Daripada Anda mempertanyakan why me, lebih baik Anda ganti what. Apa yang saya bisa pelajari dari pengalaman ini? Apa yang bisa saya pelajari dari permusuhan ini? Apa yang saya pelajari dari kekurangan ini? Apa yang saya bisa pelajari dengan PHK ini? Apa yang saya bisa pelajari dari permusuhan ini? Saudara-saudara, ketika Anda mengajukan pertanyaan, what I can learn from this trouble, Anda akan keluar lebih bijak daripada Anda tanya, mengapa saya? Kenapa harus saya? Anda akan keluar dengan sakit hati. Amin. Haleluya. Kenapa saya masih diizinkan hidup dari kontrakan ke kontrakan? Kenapa saya harus menghadapi pengkhianatan? Misalkan aja. Saudara-saudara, belajarlah mengubah kalimat ini. Apa yang saya bisa pelajari? Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja sama tadi. Amin. Haleluya. Pelajaran berikutnya, kebiasaan yang baik, saudara-saudara.
Kebiasaan berikutnya yang bagus buat saudara untuk tetap bersukacita dalam situasi apapun juga adalah jangan biarkan orang mendikte kebahagiaan Anda. Jangan biarkan sikap orang mendikte sukacita dalam hidup Anda. Amin. Mari kita ucapkan sama-sama. Jangan biarkan orang mendikte kebahagiaan kita. 1, 2, 3. Siapakah yang paling bertanggung jawab untuk bahagia? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk hidup dalam sukacita? Anda sendiri, bukan orang. Maka jangan biarkan sikap orang mengubah kebahagiaan saudara. Mari kita lihat buktinya dalam kehidupan Rasul Paulus. Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan diri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saya suka terjemahan The Message. Terjemahan The Message mengatakan begini. So, how am I to respond? Bagaimana saya harus meresponi orang-orang ini? I have decided that I really don't care about their motives. I don't care. Saya tidak peduli dengan motif mereka yang suka berselisih. Jadi saya katakan tadi, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada beberapa penghalang dalam hidup sukacita. Yang pertama adalah pain, dia pernah digigit ular, pernah digebuki, dan sebagainya. Dia sedang dalam keadaan dirantai. Tetapi yang kedua yang bisa menjadi penghalang adalah people. Di dalam hidup saudara ada people seperti ini. People yang suka, di dalam terjemahan The Message. The others, now that I'm out of the picture, are merely greedy, hoping to get something out of themselves or for themselves. Ada orang-orang yang suka iri hati, ada dua. Orang iri ini, saudara-saudara, menurut Rasul Paulus di sini, motivasinya apa? Motivasinya dia tidak suka melihat orang lain terkenal, melihat orang lain bahagia, melihat orang lain diberkati, melihat Rasul Paulus bisa di istana dan sebagainya. Mereka pengen kalau bisa hidupnya lebih sengsara. Tambah beban buat dia, kalau perlu tambah fitnah buat dia misalkan aja. Tapi Rasul Paulus, saudara, dia mengatakan, saya memutuskan untuk tetap bersukacita. I don't care. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara, Anda harus belajar dalam hidup ini. I don't care. 1, 2, 3. Kalau ada orang datang kepada saudara mengatakan, oh Pak, saya mendengar Bapak begini, Bapak dikatain begini, Bapak dikatain begini. Daripada saudara sukacitanya tercuri, saudara harus mengatakan, sorry ya, I don't care. Amin.